Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Ketemu lagi dengan saya Zagiah Darojah di segmen Ngobrol Healing. Ya, di sesi ketiga ini saya akan menjawab pertanyaan dari para alumni kelas Writing for Healing saya. Harapannya dengan saya men-share pertanyaan dan jawaban dari rekan-rekan alumni kelas Writing for Healing ini di channel YouTube saya itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Barangkali dari pertanyaan orang-orang ini itu ada yang relate dengan kondisinya teman-teman saat ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, ini ada yang bertanya, bagaimana solusi ketika merasa kosong, merasa kehilangan makna hidup? Ya, ini barangkali banyak sekali ya orang-orang yang sedang merasa kosong hidupnya, kehilangan makna hidupnya. Ya, ini nggak apa-apa karena ini memang perjalanan kita. Saya pun dulu pernah ada di posisi merasa kosong ya, merasa meaningless gitu ya, tidak bermakna, terus merasa hidup ini untuk apa gitu ya. Jadi kayaknya kok kayak saya hidup tuh nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya gitu ya, dan itu bikin ngedrop sekali ya. Mental kita itu bikin down sekali ya, kita jadi nggak merasa berharga, kita nggak percaya diri ya, kita jadi mudah sekali tersinggung ya dengan omongan dan perilaku orang lain ya. Itu memang barangkali ada rekan-rekan semuanya yang memiliki saat ini sedang berada di posisi yang seperti ini. Kita akui dulu memang kita sedang ada di kondisi yang merasa kosong ya, merasa hampa, merasa tidak bermakna. Kemudian kita gali apa sebenarnya tujuan atau maksud dari kondisi ini. Kalau dulu saya memanfaatkan waktu ketika saya merasa meaningless, merasa hampa, merasa kosong, itu saya gunakan untuk lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perkuat lagi tirakat saya ya. Mungkin saya sudah biasa melakukan ritual-ritual ibadah ya, sholat, ngaji, puasa, itu sudah biasa saya lakukan. Tetapi saya lebih maknai lagi tirakat dengan ibadah itu dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, dengan lebih serius, dengan lebih rasa keberserahan diri yang total. Saya nggak tahu saya harus ngapain di dunia ini saat ini. Saya nggak tahu saya ini mau dibawa kemana, ya. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu bukan punya saya. Saya itu adalah punyanya yang pencipta kita. Jadi hidup saya, diri saya pasrahkan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ritual-ritual tirakat yang saya yakini. Untuk teman-teman yang beragama bukan Islam, silahkan juga menggunakan ritual-ritual agamanya mungkin ya untuk tirakat juga. Kalau yang umum, yang universal gitu ya, mungkin bisa melakukan puasa ya, itu kan semua agama juga ada puasa ya, atau mungkin hening ya, meditasi ya, dan juga terutamanya menulis. Karena apa? Menulis ini juga sarana meditasi. Apa yang kita rasakan ya, apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah, kepada Tuhan kita itu dituliskan. Ya, itu akan sangat membantu kita untuk melepaskan kegundahan kita, kita pasrahkan kondisi kita sepenuhnya kepada pemilik diri kita, kepada pemilik hidup kita. Ya, kemudian ketika kita sudah total berserah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupku bukanlah milikku, diriku bukanlah milikku, semuanya adalah milikmu, aku pasrahkan semuanya ke hadiratmu. Ya, ketika kita sudah bisa memasrahkan sepenuhnya diri kita dan hidup kita, itu kita akan dimudahkan untuk bisa menyelami peran-peran kita, untuk bisa menikmati peran kita sekecil apapun itu. Mungkin di sini ada yang istri rumah tangga biasa gitu ya. Itu akan menikmati, oke, saya adalah istri rumah tangga. Saya akan nikmati peran ini dengan kesungguhan. Misalnya ada yang sebagai mengurus anak-anak ya. Oke, saya akan menikmati dengan kesungguhan ya sebagai rasa terima kasih dan juga syukur
bahwa saya sudah dikaruniai anak-anak, saya akan sungguh-sungguh nih merawat anak-anak saya. Ketika kita sudah mampu berserah total, kita tuh akan diberikan kekuatan ataupun memiliki pemaknaan yang lebih luas tentang peran yang kita hadapi. Mungkin sebelumnya kayaknya nggak pede gitu ya. Wah, saya kok cuma istri rumah tangga gitu ya. Wah, kok saya nggak bisa menghasilkan duit. Duitnya minta terus ke suami gitu ya. Oh, kok saya cuma ngurus anak-anak ya. Nggak bisa curahkan ya apa yang menjadi talenta-talentanya. Nah, mungkin sebelumnya seperti itu. Tetapi ketika kita sudah pasrah akan hidup dan diri kita, kita akan diberikan kemampuan untuk bisa menerima peran kita. Meskipun sebelumnya kita anggap itu hal yang sepele. Kita akan jadi menerima, kita akan sungguh-sungguh menjalankan peran itu, meskipun menurut kita sebelumnya itu kayaknya nggak elit banget gitu. Tetapi ketika kita mampu memaknai peran kita dengan suatu hal yang besar ya, wah saya itu istri rumah tangga, saya itu adalah sosok yang sedang dikasih amanah untuk menjaga seorang suaminya, misalnya namanya X gitu ya, seorang X yang memiliki tugas nih. Tugasnya beliau itu nggak main-main ya. Mungkin ada yang punya bisnis, ada yang suaminya mungkin kerja di kantor, ada yang suaminya PNS, ada suaminya yang mungkin berkecimpung di masyarakat. Beliau ini, suami ini ya, itu memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat kita. Berarti kita sebagai istrinya itu adalah sosok yang sedang diamanahi ya untuk bisa menjaga orang penting ini ya, orang sosok suami yang dia tuh memiliki tanggung jawab yang besar, baik untuk keluarga, masyarakat, bahkan mungkin negara. Jadi, teman-teman ketika kita, oke, saya ini mungkin cuma istri rumah tangga, tetapi ternyata istri rumah tangga itu adalah tugas yang sangat mulia. Saya akan sungguh-sungguh di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman mulai bisa menikmati perannya sekecil apapun. Mungkin yang selama ini ngerasa, aduh aku nggak bisa menghasilkan uang gitu ya. Saya hanya cuma minta ke suami. Alhamdulillah masih ada suami yang bisa memberikan rezeki kan. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita boleh merayakan gitu ya kemenangan-kemenangan kecil yang kita rasakan di dalam keseharian kita. Ya, mungkin sebelumnya kita bisa marah-marah kepada anak itu seminggu 7 kali gitu ya, setiap hari marah-marah. Ketika teman-teman mulai menikmati perannya sebagai seorang ibu gitu ya, mulai oke, saya tuh akan menjadi sosok yang bermakna ketika saya benar-benar menjalankan peran saya sebagai ibu itu dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengurangi ya marah-marah saya kepada anak saya. Dari setiap hari marah-marah, sekarang seminggu cuma 3 kali marahnya ya, Senin, Rabu, Sabtu misalnya ya, marahnya dihitung ya. Nah, itu itu sudah merupakan sebuah kemenangan buat Anda ya, buat teman-teman semuanya. Jadi, rayakanlah kemenangan-kemenangan kecilnya teman-teman. Small wins-nya itu dirayakan. Meskipun hanya dengan berterima kasih kepada diri sendiri. Merayakan itu nggak harus yang, wah harus beli pesta atau beli sesuatu, itu bukan seperti itu ya. Tetapi dengan kita bersyukur, wah terima kasih ya diriku, kamu sudah hebat. Biasanya seminggu tuh setiap hari marah-marah, sekarang seminggu hanya 3 hari, 3 kali saja marahnya. Dan kalau di kelas Writing for Healing, pastinya teman-teman tahu ya, bagaimana menulis jurnal syukur ya. Jadi boleh dicatat sebagai kemenangan-kemenangan kecilnya teman-teman itu apa gitu ya. Mungkin setiap hari biasanya itu bermuram durja, apa bahasa Jawanya itu besengut gitu ya, atau wajahnya tuh nggak enak dilihat ya. Biasanya seperti itu setiap hari sama suaminya. Nah, sekarang setelah memiliki kesadaran baru, oke, saya itu ingin menjalankan peran saya sebagai istri dengan sungguh-sungguh, misalnya ya. Itu setiap hari mulai dengan pagi tersenyum gitu ya, kepada suaminya tersenyum, mengantar beliau pergi ke kantor atau mau berbisnis dan sebagainya itu tersenyum, menjemput beliau pulang ya kita juga tersenyum ya, apa yang mau dibutuhkan, mau dikasih makan kah, mau dipijitin kah, mau direbusin air hangat untuk mandi kah ya, dan lain sebagainya kita tuh tersenyum. Nah, itu juga
sebuah kemenangan kecil yang perlu teman-teman semuanya rayakan dan apresiasi kepada dirinya sendiri. Ketika kita mulai bisa ya merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang kita lakukan ya, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa bermakna. Jadi meskipun mungkin sebelumnya saya kok cuma istri rumah tangga, tetapi ketika ini dibangkitkan, ini mulai ditumbuhkan gitu ya, itu akan membuat kita merasa saya ini adalah sosok istimewa. Tugas saya saat ini adalah sebagai istri rumah tangga ya yang mendampingi suami saya. Atau saat ini tugas saya adalah sosok ibu yang merawat anak-anak saya. Ini adalah ciptaan Tuhan ya yang dititipkan kepada saya saat ini. Nah, dengan begitu mungkin kita perannya masih sama, istri rumah tangga, ibu rumah tangga ya, tetapi rasa bermakna kita sudah jauh lebih besar. Tugas ini bukan tugas main-main, tugas ini adalah tugas yang mulia. Ya, jadi teman-teman sudah tidak lagi nantinya merasa kosong, merasa hampa, karena teman-teman sudah menemukan makna dari perannya teman-teman saat ini. Jadi, jawabannya itu tidak kemana-mana, jawabannya ada di hati kita semuanya. Oke, tugas kita hanya bagaimana kita menemukan dan menumbuhkannya. Apa sih makna hidup kita saat ini? Yaitu ya yang ada saat ini, bukan kemana-mana. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Salam Mbak Zaki, mohon maaf saya ganti pertanyaan. Suami saya itu memiliki prinsip yang menurut saya egois. Susah menerima nasihat dari siapapun, termasuk dari saya. Seringkali mengambil keputusan sepihak dan suka menggampangkan masalah. Lalu ketika terjadi masalah, biasanya saya pasang badan membelanya. Jujur saya capek. Bagaimana ya Mbak? Biar saya bisa tegas pada diri sendiri untuk tidak terlalu terlibat pada masalah suami. Terima kasih. Ya, sosok laki-laki itu memang dikaruniai ego yang lebih besar gitu ya. Itu fungsinya sebagai apa ya? Sebagai kepala rumah tangga. Dia memimpin ya, dia harus punya rasa apa namanya keakuan yang besar karena itu yang membuat dia bertanggung jawab ya sebagai perannya sebagai kepala rumah tangga. Nah, tetapi kadang-kala ada yang kebablasan gitu ya. Ya, inilah fungsinya kita semua itu belajar. Belajar itu tidak pernah kenal berhenti ya. Kita tuh harus terus belajar. Kadangkala yang menyebabkan kita tidak berubah gitu ya karena kita nggak mau belajar ya. Baik suami maupun istri ketika menikah mungkin sudah selesai menganggap tidak ada perlu lagi yang dipelajari. Padahal justru ketika kita memasuki mahligai rumah tangga, justru disitulah pembelajaran kita tuh harus lebih tekun lagi, lebih giat lagi. Karena apa? Karena yang namanya pernikahan itu penyatuan dua orang yang berbeda, maskulin dan feminin, ya, yin dan yang. Ini tuh untuk bisa menyatu itu perlu proses pembelajaran yang sangat besar. Maka dari itu saya membuat kelas-kelas pemberdayaan, kelas-kelas healing seperti ini ya. Kebanyakan kan yang ikut sudah berumah tangga. Nah, itu karena memang ketika kita berumah tangga, itu kita sangat butuh ilmu. Ya, jadi bagus sekali nih Mbak yang bertanya, karena Mbaknya sudah tidak pernah lelah ya belajar termasuk ikut di kelas saya. Ini akan sangat membantu ya untuk teman-teman semuanya bisa menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan nyata. Ya, karena justru pembelajaran sesungguhnya adalah di kehidupan kita. Tantangan hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita memasuki arena rumah tangga ya. Jadi selamat buat teman-teman semuanya yang masih terus mau belajar. Karena mudah-mudahan dari belajar inilah teman-teman menemukan ya apa tuh namanya benang merah dan kemudian bisa mengatasi apa yang jadi tantangan hidupnya masing-masing. Nah, gimana cara ngatasin suami yang egonya besar, semaunya sendiri, gitu ya? Kadang nggak bisa dinasehatin, tetapi kalau dia berbuat kesalahan, eh, ini mbaknya akhirnya jadi pasang badan, gitu ya? Ya, mungkin memang suami itu tidak perlu dinasehatin, Mbak, karena tidak akan pernah mampu ya
sosok laki-laki itu kalau dinasehatin malah marah biasanya ya. Jadi memang laki-laki itu nggak suka dinasehatin, nggak suka diperintah, nggak suka disalahkan ya. Jadi memang berat kalau mbaknya mau mengubah suami itu nggak bisa gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah mendoakan. Mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya sehingga perilakunya nanti akan jauh lebih baik dari sebelum ini. Terus yang kedua pastinya kita sebagai istri itu yang memberi contoh terlebih dahulu. Kalau kita sebagai istri ingin mengubah pasangan kita, ingin sekali mengubah suami kita, tetapi kita sendiri saja tidak mau berubah menjadi sosok yang lebih baik, ya suaminya bagaimana mau berubah? Dia melihat langsung diri kita, ya. Karena yang membuat sebuah perubahan itu kan contoh, bukan kata-kata. Kita nyuruh suami kita itu tidak melakukan keputusan-keputusan yang semaunya sendiri. Tetapi kita sebagai istri seringkali melakukan hal itu. Itu kan nggak akan, suami kita nggak akan mau gitu ya. Akhirnya ya mereka akan semaunya sendiri. Ketika kita ingin suami kita X, ya kita terlebih dahulu yang melakukan X itu. Ya, kita ingin suami kita bangun pagi, ya kita terlebih dahulu yang bangun pagi. Kita ingin suami kita lebih rapih gitu ya. Naruh handuk jangan di kasur misalnya gitu. Kita sendiri terlebih dahulu yang melakukan itu. Nah, dan sebagainya gitu ya. Jadi memang laki-laki nggak usah dikasih tahu, itu malah justru kita akan jengkel sendiri gitu ya sebagai istri. Karena tidak akan mengubah mereka. Yang bisa mengubah mereka, ya mereka sendiri atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada di sini teman-teman semuanya yang ingin banget mengubah suami, itu adalah usaha yang sia-sia. Teman-teman akan lelah sendiri. Akhirnya apa? Nanti banyak seperti orang-orang terjadi, ya, stres, depresi. Akhirnya apa? Pisah gitu ya. Karena kita ingin sekali mengubah sosok orang yang sebenarnya kita tidak mampu mengubahnya. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian agar bisa tegas bagaimana? Ya tegas saja. Saya sudah mengasih tahu bahwa ini tuh apa nggak baik dan sebagainya mungkin gitu ya. Tetapi mbaknya selalu menjadi orang yang pasang badan. Itu membuat mbaknya capek. Nah, kalau memang sudah seperti itu, kan sudah pernah dilakukan, berarti kan ya, sudah sering dilakukan. Saatnya saat ini untuk tegas, tidak lagi menjadi tameng atau menjadi sosok yang menjadi pasang badannya kesalahan suami. Katakan saja, kalau nanti terjadi lagi yang seperti ini, saya sudah tidak akan lagi ikut campur. Urusanmu adalah urusanmu. Bilang saja seperti itu. Saya sudah sering, kan sudah banyak buktinya ya. Sudah banyak membuktikan bahwa mbaknya sudah sering menjadi tameng. Sudah selalu menjadi pasang badannya kesalahan suami. Berarti mulai saat ini, katakan kepada suaminya ya, untuk mbaknya tidak lagi ikut campur dengan keputusan-keputusan yang diambil suaminya. Karena keputusan yang diambil itu memang menjadi masalah untuk keluarga mbaknya. Jadi kalau memang nggak bisa dikasih tahu, ya sudah, silahkan. Ya, itu urusannya dia, tetapi jangan jadi beban untuk mbaknya. Syaratnya apa? Eh, Ketika misalnya ini ada banyak sekali kisah-kisah yang sampai di kami ya, dari suami saya maupun dari curhat ke saya gitu ya. Para istri yang akhirnya terjerat melunasi hutang suaminya. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan. Ya, karena mungkin saking baiknya istri ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil suaminya tuh diiyain semuanya. Bahkan ketika berhutang dan harus tanda tangan ya, mereka ikut campur di situ. Terus ketika suaminya sudah tidak mau tanggung jawab, mereka lari begitu saja dengan mudahnya. Yang tanggung jawab akhirnya siapa? Istrinya, karena yang punya tanda tangan ya, yang ada tanda tangannya di situ adalah tanda tangan istrinya. Jadi istrinya harus melunasi semua hutang-hutang yang dilakukan oleh suaminya. Kan memprihatinkan sekali ya. Ini bagaimana tidak bikin stres gitu kan? Nah, maka dari itu untuk para-para
para istri-istri nih ya, semuanya bukan hanya yang bertanya, kita milikilah ketegasan di dalam diri kita. Kita tahu suami kita seperti apa, ketika beliau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, jangan ikut campur. Ketika kita nggak bisa nganasehatin dia, kita jangan ikut campur, kita jangan terlibat di dalam permainannya. Karena nanti kita yang akan kena gitu ya. Jadi perlu tegas, perlu berani. Wah, kan saya nggak tega, Mbak Zaki. Suami saya tuh kalau nggak diturutin nanti marah-marah gitu ya. Daripada nanti Anda harus membayar hutang ratusan juta miliaran rupiah gitu ya. Itu karena kesalahan suami Anda. Ya mending Anda kena marah sekarang gitu ya. Daripada nanti Anda depresi hanya karena melunasi utang-utang suami Anda yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, jadi milikilah ketegasan kepada dirinya sendiri, kepada dirinya teman-teman sendiri untuk bersikap. Oke, silahkan kalau mau melakukan hal apapun silahkan, tetapi saya sudah tidak bertanggung jawab lagi atas apapun yang kamu lakukan. Mau hutang, mau apa silahkan, tetapi saya tidak ikut campur. Itu penting banget karena memang sudah banyak sekali kejadian. Akhirnya apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Akhirnya pisah juga, ya. Mereka berpisah juga karena apa yang sudah nggak kuat harus menanggung beban utang sebanyak itu. Ya, jadi sebelum semuanya menjadi berat di para istri-istri ini, teman-teman perempuan, milikilah ketegasan kepada diri sendiri untuk tidak terlalu ikut campur kepada hal-hal yang memang teman-teman ngerasa itu akan berdampak tidak baik. Hutang ya, terutama ini karena banyak sekali kasus yang sampai kepada kami tentang sosok perempuan, sosok istri yang akhirnya harus membayar hutang suaminya dan itu bikin stres, bikin depresi ya, bikin eh, berat sekali jadi hidupnya ya. Jadi itu penting sekali untuk tegas kepada suaminya, tidak lagi mau ya terlibat di dalam keputusan-keputusan yang itu memang tidak baik ya, apalagi memang sudah sering terjadi. Oke? Kemudian kalau suami saya marah bagaimana? Ya sudah biarin aja. Yang penting kita nggak ke bawah-bawah selanjutnya. Itu lebih berat loh. Lebih baik marah sekarang sekali gitu ya, daripada nanti ke depannya teman-teman semuanya akan terus digantungi atau akan terus dihantui atas perbuatan-perbuatan suaminya yang dia tidak bertanggung jawab ya, tapi malah Anda yang menjadi tamengnya. Itu lebih berat lagi itu ya. Sebelum semua terjadi, mulailah tegas dari sekarang ya. Oke, kemudian pertanyaan ketiga, Mbak Zaki, saya didiagnosa depresi berat oleh psikiater. Saya bukannya tenang, tapi malah terngiang-ngiang dengan diagnosa tersebut. Saya nggak semangat ngapa-ngapain. Tolong saya, Mbak Zaki. Oke, jadi sebenarnya ketika kita ke psikiater gitu ya, itu bukan jadi malah kita takut. Tetapi itu sebagai bukti atau kita ada fakta atau pernyataan dari seorang ahli bahwa kita memang sedang sakit. Sebenarnya depresi kan sakit gitu ya, sakit mental. Sama dengan ketika kita pusing, kita sakit perut ya, atau mungkin sakit apapun ya, batuk pilek dan sebagainya kan kita ke dokter memastikan bahwa oke, saya memang kena penyakit ini. Itu penyakit-penyakit yang ringan ya. Kalau penyakit yang dalam-dalam itu kan harus nih ke dokter untuk memastikan aku ini sedang sakit apa. Kan gitu. Jadi jangan bayangkan kalau ke psikiater itu berarti kayaknya tuh jelek banget. Itu jangan ya. Sama dengan kita ke dokter, kita ngerasa tubuh kita nggak baik-baik saja, akhirnya kita ke dokter. Oh, ternyata dari dokter didiagnosa bahwa ada sakit perut misalnya. Akhirnya dikasih obat untuk mengurangi sakit perutnya atau mungkin kena emah dan sebagainya, akhirnya dikasih obat itu. Kemudian kita pulang, oke, saya memang sedang ada sakit perut, mahnya kumat misalnya. Berarti saya minum nih obat mahnya biar nggak sakit perut lagi. Sama seperti itu, ketika kita datang ke psikiater dan oleh psikiaternya memberikan diagnosa bahwa kita kena depresi, kemudian dikasih obat, ya kita pulang dengan oke, saya memang sedang sakit saat ini, yaitu depresi. Diterima dulu, ya jangan ditolak.
yang menyebabkan kita jadi semakin apa tuh sakit gitu ya. Karena kita tidak mau, kita tidak menerima bahwa kita sedang sakit depresi. Itu yang menyebabkan semakin sakit. Selain itu, selain kita menolak bahwa kita sedang sakit depresi, itu yang kedua, kita justru menikmati, ya, menikmati sakitnya. Oh, saya kan sedang depresi, ya. Tolong aku dong, berikan aku perhatian dong. Nah, ini. Jadi ada dua hal yang sulit sekali membuat orang itu sembuh. Yang pertama, menolak, wah, aku aku nggak depresi. Aku tuh sehat gitu ya. Aku ini salah nih. Aku tidak mau dikatain sebagai orang depresi. Nah, itu juga akan susah, susah sembuhnya. Kemudian yang kedua, orang yang justru menikmati sakitnya itu, ya, terlarut di dalam sakitnya. Oh, aku kan depresi, aku harus ditolong dong, ya, aku harus dikasih perhatian, terlarut di situ. Itu juga sama, akan sangat sulit untuk bisa sembuh. Berarti yang perlu dilakukan apa? Yang pertama, diterima, oke, saya sedang depresi. Kemudian yang kedua, yang mampu menyembuhkan saya itu hanya diri saya sendiri. Bukan orang lain, bukan suami, bukan anak, bukan orang tua, bukan teman-teman, bukan saya juga sebagai fasilitator di kelas Writing for Healing, ya. Saya hanya membantu teman-teman untuk bisa bagaimana self healing dengan menulis, ya. Tetapi teman-teman tidak bisa menggantungkan kesembuhannya kepada saya. Karena kesembuhannya teman-teman itu tergantung pada dirinya teman-teman sendiri. Ya. Jadi yang pertama, teman-teman akui, oke, saya sedang depresi. Enggak apa-apa. Itu adalah sinyal dari tubuhnya teman-teman bahwa ada yang memang perlu dibenahi. Bukannya ditolak gitu ya. Apalagi jadi takut. Wah, saya tuh takut jadinya malas ngapa-ngapain gitu ya. Ketika kita tahu, oke, saya sedang depresi nih. Berarti kalau saya mau sembuh, saya harus ngapain? Berarti yang kedua adalah kemauan untuk sembuh. Ini penting sekali. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu bahwa di rumah sakit jiwa ya, orang-orang yang sakit jiwa yang dia akhirnya bisa sembuh kembali itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya sedang sakit dan dia mau untuk sembuh. Tetapi kalau yang nggak sadar kalau dia sakit, oh saya nggak gila kok, saya sehat gitu ya. Saya nggak mau dikasih obat dan lain sebagainya, itu ya nggak sembuh-sembuh. Atau yang kedua dia menikmati kegilaannya, ya sudah dinikmati ya. Saya memang lagi sakit jiwa, dinikmatin ya, itu sama aja nggak sembuh-sembuh. Tetapi orang yang sakit jiwa, kemudian dia menyadari bahwa ada yang sakit di dalam dirinya, kemudian dia mau untuk sembuh, ada kemauan di dalam dirinya untuk sembuh, kemudian dia melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk sembuh, itu akhirnya bisa sembuh. Nah, depresi kan masih jauh ya, belum sampai ke sakit jiwa. Jadi, ayo cepet-cepet ya untuk segera di apa namanya diupayakan untuk kembali ke state sebelumnya. Depresi itu adalah kecemasan yang berlebihan sehingga ada hal yang membuat kita tuh nggak stabil mentalnya, yang membuat kita akhirnya sampai ke tubuh fisiknya itu jadi terganggu. Ya, hal-hal yang bisa membuat nggak stabil itu apa? Banyak ya. Nah, biasanya itu ada hal-hal yang belum bisa diterima, takdir-takdir hidup yang belum bisa diterima. Ya, jadi ada ketidakrelaan terhadap takdir yang sedang dialami, apapun itu. Nah, ini akhirnya ketika kita nggak terima dengan takdir hidup, ingin mengubah ya, ingin aku nggak mau seperti ini gitu ya, ingin sekali keluar dari kondisi yang mereka nggak sukai itu, ya, akhirnya stres gitu ya, merasa tertekan karena nggak bisa nerima takdir, ya, akhirnya stres yang bertumpuk-tumpuk menjadi depresi. Nah, ketika sudah depresi, itu memang yang keluar dari tubuh kita tuh kan hormon-hormon yang merusak semua ya. Jadi ketika merasa depresi, kemudian kok aku males ngapa-ngapain, rasanya cemas terus gitu ya, rasanya kayaknya udah pengen mati aja, bahkan mungkin seperti itu. Ya karena memang yang keluar itu kalau orang depresi ya, itu hormon-hormon yang eh, buruk gitu, hormon-hormon stres yang keluar itu yang akan menyebabkan semakin
ketakutan, semakin cemas ya, semakin kayak tidak pengen melanjutkan hidup lagi gitu. Nah, kalau sudah ada dari psikiater diagnosa bahwa memang sedang mengalami depresi, ayo mantapkan ke dalam jiwanya teman-teman semuanya bahwa oke, nggak apa-apa, ini berarti sinyal nih, sinyal untuk saya segera membenahi mental dan jiwa saya agar saya kembali pulih kembali seperti sedia kala. Ya, nah berarti yang dilakukan apa? Ya seperti yang disampaikan oleh psikiaternya, minum obat karena itu nanti akan membantu ya agar hormon yang buruk itu enggak apa berlebihan keluarnya sehingga kecemasannya berkurang. Yang tadinya mungkin nggak bisa tidur lagi gitu ya. Yang mungkin jantungnya berdegup kencang bisa lebih pelan ya. Yang mungkin sudah sampai ada bisikan-bisikan pengen mati aja itu bisa berkurang ya. Silahkan diikuti ya pengobatan dari psikiaternya. Kemudian yang penting lagi yang kedua adalah kita harus terhubung kembali dengan Tuhan kita. Terhubung ini bukan berarti hanya dengan ritual ya. Ritual itu sarana saja. Sarana karena kita sudah dikasih tahu nih oleh nabi kita sebagai apa rasulnya Allah ya yang diperintahkan Allah untuk memberikan kepada kita semua cara-cara nih untuk dekat atau untuk mendekat kepada Allah itu bagaimana ya itu kan dari Rasul Nabi Muhammad gitu lah. Kita bisa manfaatkan itu, tetapi ketika kita tidak meningkatkan kesadaran kita, ketika kita tidak meningkatkan spiritual kita, akhirnya ritual itu hanya sekedar ritual. Ya, kita jengkang-jengking sholat, mungkin kita puasa, itu hanya sekedar apa menahan lapar dan dahaga aja. Kita berzikir itu hanya sekedar di lisan saja. Nah, agar kita dekatnya kepada Allah itu dekat secara iman ya, secara memang spiritualnya kita tuh meningkat gitu ya. Kita harus banyak belajar tentang Tuhan itu sendiri. Silahkan teman-teman bisa baca, bisa googling, bisa nonton YouTube ya. Itu banyak sekali ya para edukator-edukator ya, para orang-orang alim ya yang beliau-beliau ini men-sharingkan ya bagaimana agar kita dekat kepada Allah bukan hanya sekedar fisiknya aja, tetapi ruhani kita. Ini penting banget karena yang namanya depresi itu sebenarnya secara kasarnya itu sedang jauh dari Allah gitu ya. Jadi bagaimana untuk bisa sembuh ya kita mendekat, mendekat kepada Allah, mendekat kepada yang menciptakan kita. Nah, agar kita ngerasa dekat, ya, itu hati dan pikiran kita harus tahu Allah itu siapa, ya. Allah itu sedang menyuruh kita ngapain. Kok kita dikasih takdir-takdir yang seperti ini, yang mungkin nggak sesuai harapannya teman-teman itu kenapa? Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman akan tahu, ya, bagaimana hubungannya teman-teman dengan penciptanya. Ketika kita dikasih masalah ya, depresi kan kayak kita sedang dikasih masalah tuh, dikasih sakit ya. Dan itu menggerakkan kita untuk tahu lebih jauh tentang pencipta kita, untuk kita jauh lebih paham ya siapa diri kita, itu jauh lebih baik daripada orang yang mungkin nggak pernah kena depresi tapi mereka nggak pernah kenal Tuhannya juga ya. Jadi jadikan depresi ini adalah sebagai cara dari Tuhan bahwa Anda dan yang mungkin mengalaminya teman-teman lainnya itu sedang ditarik untuk teman-teman semuanya lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal Allah ya, sehingga teman-teman nanti itu akan berterima kasih kepada proses sampai dengan depresinya sekarang. Mungkin memang tidak mudah, saya akui itu. Apalagi kalau sudah sakitnya sampai depresi ya. Itu berat, memang berat. Tetapi kalau teman-teman mau sembuh, ya memang itu yang harus dilakukan. Ya, karena kita tidak akan mungkin sembuh dengan kita menyerahkan ya kepada orang lain. Ya misalnya suami kita ya, minta tolong Mbak Zaki misalnya itu nggak bisa. Karena orang lain itu hanya bisa memberikan jalan. Kita sendirilah yang harus benar-benar memiliki
kekuatan dan kemauan untuk kita bisa sembuh sendiri. Ya, dengan pertolongan Allah pastinya. Tetapi Allah tidak akan membantu teman-teman semuanya ketika teman-teman tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk bisa sembuh. Dan depresi ini adalah suatu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk teman-teman semuanya lebih dekat, lebih kenal ya, lebih paham tentang Tuhan atau tentang penciptanya teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kalau sudah ketemu ya, teman-teman akan sangat merasa bersyukur pernah dikasih fase seperti saat ini. Mungkin memang nggak mudah, tetapi kalau teman-teman mau itu pasti bisa. Kemudian untuk tidak terlarut, kok saya malah jadi males ngapa-ngapain gitu ya. Jadinya kayak malah semakin takut ya setelah dikasih diagnosa depresi dan lain sebagainya. Selain kedua hal tadi, yang ketiga berarti PR-nya adalah karena depresi itu yang keluar dari tubuhnya teman-teman itu hormon-hormon stres yang itu memang semakin membuat teman-teman jadi ngedon gitu ya, semakin tambah stres lagi, berarti teman-teman harus melakukan aktivitas-aktivitas yang mampu mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon yang bisa membanjiri dirinya teman-teman dengan untuk bisa ngatasin yang hormon stresnya tadi. Kenapa bisa depresi? Karena yang keluar itu hormon stresnya mungkin 10 gitu ya. Hormon kebahagiaannya nol. Kalau kita tidak ada kemauan untuk melakukan hal-hal yang bisa menaikkan hormon kebahagiaan, ya sudah. Akhirnya tubuh kita itu dibanjiri oleh hormon stres 10 terus. Sebelum semuanya terlanjur semakin parah ya, karena depresi ini harus segera diatasi ya, jangan terlarut-larut. Nanti bisa menjadi semakin parah kalau terlarut-larut. Berarti yang perlu kita lakukan selain tadi ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang disampaikan psikiaternya ya, itu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan hormon kebahagiaan kita. Jadi misalnya yang tadi 10 itu hormon stres semua yang ada di tubuh kita coba naikkan yang hormon kebahagiaannya agar ini hormon yang tadi stres itu 10 itu turun ya, hormon kebahagiaannya naik. Ketika hormon kebahagiaannya kita naik, itu nanti stresnya lama-lama hilang. Takutnya, malesnya, dan apa khawatirnya itu tuh bisa berkurang. Mungkin kalau hilang enggak ya, karena ini ada genetika juga. Depresi itu ada dari genetik juga soalnya. Tetapi paling enggak hormon kebahagiaan kita tuh bisa menutupi hormon stresnya. Misalnya tadinya 10 stresnya gitu ya bisa turun ke 3, yang 7 itu hormon kebahagiaan. Nah, di sini ini udah bisa teman-teman sudah bisa hidup dengan normal gitu ya, hidup dengan bahagia dengan antusias gitu ya, menjalani hari-hari itu dengan lebih happy gitu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hormon kebahagiaan ini? Hormon kebahagiaan kan ada 4 ya, dopamin, serotonin, oksitosin, sama endorfin kalau nggak salah nanti kalau bisa dikoreksi ya. Nah ini itu semuanya memicu rasa positif di dalam tubuh kita ya. Nah bagaimana ini agar kita hormon kebahagiaannya tuh naik? Nah teman-teman bisa googling ya aktivitas apa saja yang bisa menaikkan oksitosin, menaikkan dopamin, menaikkan serotonin ya, menaikkan endorfin. Aktivitas apa saja? Itu silahkan di googling dan dicatat. Kemudian lakukan. Ya misalnya bangun pagi, meditasi atau apa ibadah sholat subuh dengan khusyuk ya. Kalau jengkang-jengking ya nggak ada manfaatnya juga. Dengan khusyuk ya sehingga kita tuh tenang ya, hormon ketenangannya keluar. Kemudian jalan pagi, olahraga, berjemur di bawah sinar matahari itu juga akan menaikkan hormon kebahagiaan ya. Kemudian makan makanan yang memang itu berfungsi untuk meningkatkan hormon-hormon tadi itu ada. Jadi silakan ke teman-teman googling. Makanan apa sih yang bisa meningkatkan hormon ini, hormon itu ada. Jadi makanan itu sangat berpengaruh juga ya kepada tubuhnya teman-teman. Ya karena apa namanya? Kita stres dan sebagainya kan kayak banjir
banjir kimiawi hormon di dalam tubuh kita. Nah, makanya kita perlu banjiri hormon yang stres tadi dengan hormon kebahagiaan. Kemudian beraktivitas yang disukai, misalnya bertanam, memelihara hewan, ya, bertemu dengan teman-teman, ya, kita bersosialisasi, ya, itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan. Kemudian ya, misalnya bercinta, ya, kan kita punya suami, ya. Mohon maaf ya, ketika kita berhubungan seksual dengan pasangan kita yang halal gitu, itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan kita. Dan lain sebagainya. Silahkan nanti di Google sendiri ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hormon kebahagiaan? Insya Allah nanti kalau hormon kebahagiaannya tuh naik ya, ini stresnya menurun. Insya Allah nanti depresinya sembuh gitu ya. Seiring dengan teman-teman tadi ya mendekat kepada Allah, memohon petunjuk gitu ya, agar teman-teman itu diberikan kekuatan untuk bisa melewati ya, mungkin takdir-takdir yang saat ini belum sesuai dengan harapannya teman-teman gitu ya. Itu sambil mendekat kepada Allah, teman-teman juga beraktivitas yang menaikkan hormon kebahagiaannya teman-teman. Jadi ketika kita depresi, kita harus melakukannya secara holistik. Selain tadi menulis ya, menulis juga sebagai ajang kita memvalidasi emosi kita sehingga kita tuh nggak merasa tertekan sendirian. Ya, di kelas Writing for Healing kan teman-teman sudah sangat tahu gitu ya. Silahkan ditonton ulang boleh ya, yang alumni kelas Writing for Healing kan saya berikan tuh video materinya. Silahkan ditonton ulang untuk teman-teman bisa memanfaatkan teknik menulis ini sebagai self healing karena itu memang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan semua, tinggal aktivitasnya nih ya. Aktivitas untuk meningkatkan hormon kebahagiaannya teman-teman. Dari bagaimana aktivitas fisik, makanannya, ibadahnya, hubungan dengan sosial, itu semua mempengaruhi. Jadi jangan ngendon sendirian, wah aku ternyata kena depresi nangis gitu ya di dalam kamar aja gitu ya. Itu nanti akan semakin depresi, nggak sembuh-sembuh ya. Jadi eh, diagnosa dari psikiater itu dijadikan sebagai kayak kita lagi periksa ke dokter aja gitu ya. Nggak jangan terlalu dibikin wah saya ternyata sakit gitu tuh, jangan ya. Jadi oke, saya memang sedang sakit, saya akan sembuh. Saya akan lakukan apa yang dikatakan psikiater, saya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, saya akan terima nih takdir-takdir yang mungkin saya masih menolaknya. Kemudian saya akan beraktivitas untuk meningkatkan hormon kebahagiaan saya. Insya Allah nanti sehat kembali ya, bisa beraktivitas dan bisa menikmati hari-harinya dengan lebih eh, nyaman, dengan lebih bahagia pastinya gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan keempat. Halo Mbak Zaki, masih tentang hal yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang membantu saudara. Sekarang saya sudah bisa membatasi ataupun menolak memberikan bantuan, tapi yang saya mau tanyakan bagaimana agar saya tidak merasa bersalah atau bertanggung jawab akan masalah yang sedang dihadapi saudara karena saya tidak membantunya. Terima kasih sebelumnya. Ya, ini kadangkala penyakitnya orang baik itu ya, seperti ini selalu ingin membantu orang lain sehingga kadangkala sampai dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya, apalagi saudara. Ya kalau ada saudara ada masalah misalnya keuangan gitu ya sudah larinya ke Anda saja gitu ya. Kan Anda baik. Ketika Anda dimintain tolong pasti akan dikasih. Nah, itu akhirnya mereka mendeteksi gitu ya karena saking seringnya ya, mendeteksi bahwa Anda adalah penolong mereka. Ya, ketika Anda tidak lagi menolong, mereka mungkin akan nggak suka gitu ya, akan menjauh atau mungkin ngata-ngatain nggak enak atau segala macam. Itu membuat Anda merasa bersalah misalnya. Bahkan ketika mereka pun nggak ngomong apa-apa, Anda masih merasa bersalah. Kan harusnya aku menolong, kan saudara sendiri, nggak enak ya kalau nggak ditolong. Nah, mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, jadi pilihannya cuma dua. Kalau mau menolong, ikhlaslah. Kalau memang mau membantu, ikhlaslah. Jangan diungkit-ungkit. Tapi kan kita kadang kala itu ini ya, bingungin gitu ya. Kitanya nggak enak kalau nggak nolong, akhirnya nolong. Tetapi kita ngegrundel. Wah, saudaraku itu ya minta tolong terus. Aku tuh sampai dibela-belain misalnya ya.
utang ya untuk bantuin mereka. Aku sampai dibela-belain ngirit agar bisa membantu mereka. Nah, ini kan berarti nggak ikhlas. Ya, kita membantu, tetapi kita tuh di sini gondok gitu. Ya, kita merasa menolong mereka itu adalah tanggung jawab kita, tetapi kitanya gondok. Jadi kalau mau membantu, bantulah tanpa embel-embel apapun. Ya kalau memang kitanya harus bertanggung jawab dengan segala permasalahan saudara kita, ya silahkan. Ya mungkin Anda sangat berhati mulia gitu ya, berhati malaikat gitu, silahkan. Tetapi kalau memang nggak bisa ngegrundel, ya lakukan hal yang kedua. Ya, putuskan bahwa Anda memang sudah tidak lagi bisa membantu. Atau misalnya membantu pun sekuatnya Anda. Ya, misalnya saudara utang 1 juta, Anda bisanya membantu 100.000. Ya sudah lakukan itu. Ya, bagaimana agar tidak merasa bersalah? Ya, tanamkan ke dalam diri Anda bukanlah orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalahnya mereka. Anda punya kehidupan sendiri yang harus Anda jalani, yang harus Anda tanggung jawabi. Ya, tidak semua masalah saudara kita itu adalah tanggung jawab kita. Barangkali ketika kita memutus bantuan kepada saudara kita justru akan berdaya. Mereka akan mikir, oh si Anu ini udah nggak lagi mau membantu kita, berarti kita harus berusaha sendiri nih agar tidak lagi tergantung kepada dia. Kan seperti itu. Kalau kita terus membantu, dia nggak akan mikir. Karena apa? Kalau ada masalah, larilah ke kita, gitu kan. Kalau ada butuh bantuan, larilah ke kita. Akhirnya apa? Mereka tuh nggak mau mikir. Dan mereka akan selalu begitu. Apalagi kadangkala yang lebih menyebalkan itu ya, mereka kalau ada apa-apa meminta bantuan kita gitu, tetapi ketika mereka dapat rezeki, mereka tuh nggak ingat kita. Malah mungkin motornya lebih bagus gitu ya. Malah mungkin makan makanannya mereka lebih enak-enak, malah mungkin baju-bajunya lebih bagus-bagus gitu. Itu kan buat yang selalu ingin membantu itu kan sakit hati, iya kan? Aku yang direla-relain loh makan seadanya agar bisa kasih bantuan. Ternyata mereka malah istilah dalam tanda kasarnya itu foya-foya. Mereka dapat rezeki bukannya buat nyaur utang ke kita ya, malah mereka untuk dinikmati mereka sendiri. Mereka nggak ingat kita. Itu kan yang bikin ngegrundel ya. Nah, agar kita terhindar dari ngegrundel itu, kita sudah membantu, tetapi kita nggak ikhlas ya, kita ngegrundel, ya mending diputus. Siapa tahu dengan kita mutus malah justru mereka berdaya. Ketika kita sudah niatnya itu bukan nggak membantu, tetapi agar dia berdaya itu kita nggak merasa bersalah ya. Karena ketika kita membantu terus itu kita yang sakit hati. Tetapi ketika kita, oke, saya nggak akan bantu lagi, itu biarkan mereka yang menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya, biarkan mereka bisa berdaya, tidak tergantung kepadaku. Itu kan sebenarnya adalah apa tuh perilaku yang sangat baik ya, yaitu agar kita bisa memberdayakan orang. Jadi kita nggak membantu itu bukan karena jahat gitu ya, tetapi justru karena agar mereka berdaya, agar mereka tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Gitu ya. Kemudian agar tidak merasa bersalah lagi, bantulah sesuai kemampuan. Ya, misalnya tadi ya utangnya mau minta bantuan 1 juta. Ya kalau kita baru bisa mampu membantu 100.000, ya sudah kasihkan 100.000. Jangan dipaksakan. Kita punya uang mung-mungan kalau bahasa Jawa ya. Itu 1 juta. Ada saudara pinjam 1 juta, dikasihkan semua. Itu kan kita sebenarnya mematikan diri kita sendiri. Kita zolim kepada diri kita sendiri. Atau bahkan sampai kita rela hutang gitu ya. Untuk bisa membantu saudara kita. Itu kan kita zolim kepada diri kita sendiri. Kita menyiksa diri kita sendiri. Jadi untuk mengurangi rasa bersalah itu ya niatkan ketika kita nggak membantu dia itu agar dia bisa berdaya, agar dia tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bantulah sesuai kemampuan. Oke, mungkin saya nggak bisa membantu full, tetapi saya hanya bisa membantu ini. Jadi teman-teman masih ada apa tuh berbaginya gitu, boleh, boleh sekali. Tetapi sesuai kemampuan. Kalau memang sedang ada ya silahkan. Kalau memang sedang nggak ada ya jangan dipaksakan hanya karena merasa bersalah.
gitu ya. Karena kita mungkin baik kepada orang lain, tetapi kita justru menjahati diri kita sendiri. Ya, kita nggak cinta kepada diri sendiri karena membebani diri kita dengan sesuatu yang tanggung jawabnya orang gitu. Nanti kitanya tersiksa, orang lain yang keenakan. Ya, jadi kita perlu mencintai diri kita dengan kita tegas kepada orang lain bahwa saya tidak mau tersakiti ya dengan grundel dan lain sebagainya karena kita selalu membantu tetapi justru orang lain itu malah jadi menggantungkan kepada kita. Ya, apa-apa harus kita yang bantu. Ya, itu penyakitnya orang baik seperti itu ya. Nah, kita perlu belajar tegas karena tegas itu bukan jahat. Tegas itu juga baik. Ya, ketika kita terlalu baik kepada orang bisa jadi gitu kita sedang jahat kepada orang loh ya. Akhirnya itu orang itu nggak berdaya-berdaya gitu. Orang itu semaunya sendiri. Oke, jadi kita perlu tegas bukan karena kita jahat, tetapi justru karena kita baik, yaitu ingin memberdayakan orang lain dan lebih mencintai diri kita. Ya. Kemudian pertanyaan kelima. Salam Mbak Zaki, tentang memaafkan. Aku masih kesulitan Mbak, sulit karena orangnya tiap hari nampak. Padahal ingin banget bisa dan hal ini bikin mental nggak sehat Mbak. Mohon bimbingannya. Dan ini saya sudah tanyakan orangnya itu siapa yang kesulitan untuk memaafkan. Ternyata ini adalah mohon maaf selingkuhan suaminya, katanya demikian ya. Dan kenapa kok masih terus kelihatan? Karena selingkuhannya ini adalah karyawan suaminya. Nah, eh memaafkan itu bukan berarti kita mengiyakan atau mempersilahkan gitu perbuatan yang nggak baik. Ya, itu bukan memaafkan. Itu apa namanya? Ini ya, malah justru jadi kayak mempersilahkan hal yang nggak baik terus terjadi. Itu bukan memaafkan sebenarnya menurut saya ya. Jadi kalau memang ada hal yang tidak baik terjadi antara suami dan karyawannya gitu ya, harusnya itu kan bersikap tegas ya. Mau sama karyawannya atau mau sama saya, gitu kan ya? Seharusnya kan gitu. Kalau mau sama karyawannya silahkan lepaskan saya, gitu kan? Kalau mau saya sama saya terus berlanjut, itu ya silahkan diputuskan itu karyawannya. Nah, ini saya juga kurang paham dengan kondisinya gitu ya. Bagaimana bisa Anda masih bersama suami Anda, sementara suaminya punya selingkuhan karyawannya sendiri. Nah, ini saya masih belum bisa menangkap ya, kondisi keadaannya seperti apa sebenarnya. Nah, tetapi mungkin karena ini singkat ya, hanya di video, ketika kita memang merasa tersakiti tuh oleh perilaku suami kita karena dia berselingkuh dengan karyawannya, kita harusnya tegas gitu. Mau lanjut sama saya atau mau lanjut sama karyawannya? Kalau mau lanjut sama saya, putuskan karyawannya, ya. Kalau mau sama karyawannya, putuskan saya, ya. Nah, kadangkala banyak sekali perempuan-perempuan itu seperti cacing ya, cacing yang di atas nampan di dikasih api di bawahnya gitu ya, dia tuh tergolet-golet gitu ya kepanasan, tetapi dia nggak pergi-pergi dari situ, tersakiti terus di situ ya, kepanasan terus di situ, tetapi tidak mengambil keputusan dia harus bagaimana agar tidak tersakiti terus. Mungkin dua-duanya menyakitkan, bersama menyakitkan, berpisah pun menyakitkan, tetapi ada konsekuensi yang bisa kita tanggung lebih baik. Kalau masih mau bersama, ya berarti minta suaminya untuk memutuskan hubungannya dengan si selingkuhannya tadi, gitu ya. Kemudian dikeluarkan itu dari kantornya agar dia tidak muncul terus. Ya bagaimana kita bisa damai kalau selingkuhannya suami kita ada di sekitar kita? Ya wajarlah kalau tidak bisa damai, tidak bisa tenang gitu ya. Ya karena bagaimanapun kita manusia, nggak mungkin bisa memaklumi, memaafkan gitu ya. Atau kalau mau diambil dua-duanya, ya Anda jadi suami istri pertama, dia jadi istri kedua gitu. Kalau Anda sanggup, silahkan juga. Yang penting ini tidak melukai diri Anda ya, tidak seperti cacing yang selalu terluka tetapi tidak bergerak kemana-mana, tidak mengambil keputusan apapun. Nah, ini banyak sekali para istri-istri yang pada kondisi ini ya.
Mereka tersakiti, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk keluar dari kondisi yang tersakiti ini. Nah, saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi masalah ya, sehingga tidak bisa memiliki keberanian atau memiliki apa eh, keputusan ya untuk hidupnya sendiri. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa apa sharing gitu ya ke teman-teman yang memang dia punya ini ya pengalaman di hal ini. Karena kebetulan saya nggak punya pengalaman dan mudah-mudahan tidak punya pengalaman ya, tidak punya pengalaman di hal ini gitu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih apa detail, lebih harus bagaimana gitu ya. Saya hanya bisa menceritakan dari pengalaman orang-orang yang saya tahu gitu ya. Mereka yang tersiksa adalah mereka yang tidak punya keberanian untuk memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tahu suaminya selingkuh, apalagi selingkuhannya ada di situ, tetapi berusaha baik-baik saja, berusaha memaafkan ya, berusaha mengikhlaskan. Itu berat, berat gitu ya. Jadi akuilah bahwa itu berat. Jadi eh, untuk tidak tersakiti harus memiliki keputusan yang tegas. Mau seperti apa? Komunikasikan dengan suaminya, mau seperti apa? Kecuali suaminya memang sudah taubat gitu ya. Kemudian dia sudah berani atau mau ya mengalihkan nih selingkuhannya dari kantornya gitu ya. Karena nggak mungkin ya kita akan baik-baik saja sementara kita melihat selingkuhan suaminya ada di situ ya berat, susah gitu ya. Cara satu-satunya ya memang silahkan mau diambil istri kedua atau silakan pergi dari kehidupan Anda gitu, dari keluarga Anda. Nggak mungkin bisa Anda bisa hidupnya damai, sementara selingkuhannya suami ada di sekitar Anda. Jadi ini bukan soal memaafkan, tetapi soal bagaimana Anda tegas kepada diri Anda sendiri untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri Anda. Soal memaafkan nanti gitu ya, memaafkan perilakunya memaafkan orangnya boleh, tapi perilakunya tidak bisa diterima ya. Yang namanya selingkuh adalah suatu hal yang melanggar gitu ya. Memaafkan orangnya boleh, perilakunya harus disikapi dengan tegas pastinya gitu ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa saya sharingkan di sesi ini. Nanti saya akan lanjut di sesi kedua untuk pertanyaan berikutnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang writing for healing ya, bagaimana kita memiliki kemampuan self healing dengan teknik menulis, itu ini saya membuka pendaftaran di batch 8. Ini adalah insya Allah kelas terakhir di tahun ini ya, karena bulan depan dan sampai akhir tahun saya akan mengerjakan project yang berbeda, sehingga kelas writing for healing ini adalah kelas terakhir di tahun ini. Silahkan dimanfaatkan ya karena menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya hadapi ya dari 15 tahun yang lalu, saya sangat terbantu dengan teknik menulis ini sebagai self healing. Ya, jadi silahkan teman-teman yang berniat atau yang membutuhkan ya untuk kesembuhan dirinya, silahkan gabung di kelas Writing for Healing yang akan dimulai tanggal 27 Juli 2025 ini ya. Saya akan memandu teman-teman semuanya selama 2 minggu kita praktik setiap hari. Mudah-mudahan teman-teman nanti ketemu ya hal-hal yang membuat selama ini nggak nyaman di dalam dirinya teman-teman ya. Teman-teman juga akhirnya menemukan jawaban-jawaban atau cara-cara bagaimana Anda menghadapi tantangan hidup Anda dan Anda juga menemukan bagaimana ya Anda jauh lebih tenang, lebih damai dan mungkin mental block yang ada bisa hilang. Nah, untuk teman-teman semuanya nanti alumni kelas Writing for Healing juga memiliki grup tersendiri untuk diskusi semacam ini. Nah, ini sarana yang saya berikan sebagai agar teman-teman itu nggak putus setelah kelas sudah berhenti selesai gitu enggak, tetapi ada terus bisa berkomunikasi, bisa sharing ya, apa hal-hal yang belum bisa diatasi dan bagaimana teman-teman yang lain mengatasi tantangan hidupnya itu sangat bisa membantu kita semua ya, rekan-rekan lain yang masih bergelut di dalam tantangan hidupnya itu
Ya, jadi grup ini sangat bermanfaat agar tetap bisa saling terhubung gitu ya, untuk sama-sama menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya, sehat lahir dan batin dan juga bisa berdaya dan bermanfaat hidup ini gitu ya. Silahkan nanti boleh WA di nomor di bawah ini ya, 085227 427 995. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan dari sharing tanya jawab ini ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang belum bergabung di kelas Writing for Healing, tetapi ingin bertanya, saya persilahkan. Boleh di video ini atau boleh japri di WA saya. Mau tanya apa, insya Allah nanti saya ketika itu saya bisa jawab, akan saya jawab. Ketika itu memang saya nggak tahu jawabannya, ya saya akan menyampaikan bahwa saya tidak tahu, ya karena saya juga manusia biasa, tidak sempurna, tidak semua hal saya ketahui. Jadi ketika nanti pertanyaannya bisa saya jawab, ya saya jawab. Ketika nggak bisa, ya saya akan katakan nggak bisa. Gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dari saya, sekian terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.